Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Sebelum khotbah, ada yang tahu hari ini itu Hari Raya Tritunggal Maha Kudus? Paling pelayan ya. Yang umat kebanyakan bodoh amat Romo, yang penting ke gereja. Sebenarnya saya mau tanya keduanya, itu sebenarnya ada nggak sih sebetulnya Anda yang hadir tuh ingin tahu apa yang disajikan dalam pemerenungan dalam Tritunggal Maha Kudus? Mengapa saya tanya begitu? Karena dulu saya begitu. Dari SMP itu setelah melek tentang iman Katolik, saya selalu berpikir, wah ini paling enak ini kalau misa itu Tritunggal Maha Kudus. Karena saya harus mendengarkan berbagai macam versi yang bisa menguatkan saya. Dulu saya, kan harapan itu kan bukan harapan Anda juga ya, gitu ya. Ke gereja aja udah syukur Romo, mosok harus berpikir sampai sejauh itu gitu ya. Itu yang pertama. Jadi nggak ada ya, aman jadi ya. Jadi Romonya khotbah apapun kan nggak apa-apa ya. Nggak ada yang punya apa harapan atau sesuatu yang lebih untuk Anda upgrade gitu ya. Sepertinya ya. Dari mukanya tuh diam semua gitu ya. Saya juga bingung saya menebaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, satu hal yang pertama harus saya katakan bahwa Tritunggal Maha Kudus itu misteri iman. Misteri iman itu kodenya adalah sulit untuk dijelaskan. Karena kalau yang dinamakan misteri itu bisa tersingkap, dia bukan lagi menjadi sebuah misteri. Paham ya? Ini kedua. Ini baru prolog nih, prolognya belum masuk ini. Yang ketiga, segala sesuatu yang tidak make sense atau tidak Anda pahami, itu bukan berarti itu salah atau sesat. Paham ini enggak? Kadang-kadang kan Anda berpikir dalam dunia rumusan Anda begini, nggak make sense nih, sesat, salah. Betul nggak? Betul dong. Betul nggak? Betul dong. Betul nggak? Betul. Tapi Anda pernah nggak membayangkan bahwa otak Anda kecil? Ini malah ketawa. Enggak, maksudnya bahwa Anda itu masih bodoh. Pernah membayangkan itu enggak? Atau Anda selalu membayangkan bahwa I am paling oke nih, I am good, I am smart. Mungkin smart di bidang tertentu, tapi Anda tidak mungkin bisa smart di semua bidang. Jadi sesuatu yang nggak make sense, sesuatu yang belum Anda bisa pahami, itu bukan berarti salah, bukan berarti sesat. Itu prolognya dulu. Jadi 3 ini saya mau merangkum dalam sebuah renungan hari ini. Nah, beruntung saya hari ini karena tidak ada umat yang punya daya semangat untuk memahami lebih jauh. Jadi kan pertanyaannya nggak aneh-aneh nanti kalau di luar ini ya. Oke, kita masuk yang pertama.
Ada sebuah ungkapan yang membantu saya, semoga juga Anda. Dalam bahasa Latin yang mengatakan begini, fides quaerems intellectum, yang artinya adalah iman itu mengandaikan atau mengandaikan sebuah pemahaman. Itu kalimatnya. Iman itu mengandaikan pemahaman. Romo emang penting pemahaman. Nah, iman itu kan diimani. Nah, ini jelas nih. Seorang bapak gereja ini konsepnya itu sangat jelas. Iman mengandaikan pemahaman. Ini konsep dari bapak gereja yang bernama Anselmus, bukan Romo Ansel ya, Anselmus. Yang mau menekankan supaya kita sungguh memahami. Memahami itu apa? Mencecap dan mengalami apa yang kita yakini dan imani, termasuk pemahaman iman soal Tritunggal. Maka kan seringkali Anda dengan mudah yang mengatakan bahwa Anda dibaptis Katolik dari kecil, lalu merasa tergoyahkan ketika ada orang sesama kita itu memperdebatkan Tritunggal. Lalu iya memang Tritunggal sesat, Katolik pindah aja. Boleh, gitu ya. Maksudnya boleh. Tapi kan pertanyaannya apakah Anda pernah mendalami itu sebagai iman Anda? Lalu PR-nya kan jangan-jangan bukan Tritunggalnya yang salah, tetapi orang-orang yang mengimaninya yang kurang tepat. Nah, hari ini tuh saya mau memberikan sesuatu yang pasti nggak mungkin bisa mencerahkan semua. Ya. Kalau kita mau berbicara tentang etimologisnya, itu ya, kata Tritunggal itu sebetulnya berasal dari bahasa Latin Trinitas. Jadi kalau Anda mengenal Trinitas, sekolah Trinitas itu Tritunggal sebetulnya dalam bahasa Latinnya. Dan kata Trinitas itu terdiri dari dua kata. Hanya kata tres dan unus. Tres itu artinya tiga. Dan unus itu artinya bisa Anda letakkan dalam kata esa, atau tunggal, atau satu. Itu unus. Maka dalam kerangka itu saya mau menekankan gini, bahwa adanya keberadaan satu Allah yang benar dan satu-satunya, tetapi di dalam keesaannya, dalam kesatuannya, dari kealahan ini ada tiga pribadi yang sama kekal. Nah, mulai pusing, sama sepadan dan sama di dalam hakikatnya. Ini kan yang Anda pusingin kan sebetulnya. Ini kan yang dipertanyakan oleh tetangga kita. Ini kan yang dipertanyakan oleh orang-orang di luar untuk menampar kita bahwa itu sesuatu yang salah. Begini, ada tiga sosok yang semuanya adalah yang tidak terbatas. Misalnya ya, yang tiga itu adalah yang satu yang tak terpisahkan, yaitu yang tak terbatas. Mulai pusing kan? Contohnya gini, jika ada orang yang berkata, mana mungkin sih 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Bener ya? Bener. Memang tidak mungkin jika, nah, jikanya nih, jika yang dijumlahkan itu bakpao, yang dijumlahkan itu cincau, yang dijumlahkan itu adalah kuetiau. Sesuatu yang terbatas. Tapi ketika ketiganya yang tak terbatas, maka persamaan itu menjadi gimana? Menjadi mungkin. Satu yang tak terbatas, ditambah satu yang tak terbatas, ditambah satu yang tak terbatas sama dengan satu yang tak terbatas. Mungkin gak? Sangat mungkin. Mulai agak tercerahkan? Sedikit ya, gak apa-apa. Kan pelan-pelan belajarnya. Lalu dalam analogi ini sederhananya, saya mau mengatakan begini.
yang sebetulnya yang tidak sepenuhnya benar ya atau tepat. Misalnya Anda sering mendengar dari para imam yang lain. Misalnya api. Api itu dapat digunakan juga dalam penjelasan Tritunggal. Misalnya api terbagi itu menjadi 3 komponen. Ada apa saja? Ada panas, ada cahaya, atau lebih tepatnya sebetulnya gelombang cahaya. Yang ketiga ada daya bakar. Jadi walau api itu satu, namun api bisa kita temui dalam 3 wujud sesuai dengan keinginan kita. Misalnya panas waktu kita memasak, sebagai cahaya waktu mati lampu dan menyalakan lilin. Dan dalam wujud pembakaran waktu kita membakar kertas dan sampah atau sebagainya. Satu. Benar? Yang kedua yang sering dibahas adalah telur ayam. Betul kan? Telur ayam itu ada apa? Kulit atau cangkang satunya. Yang kedua ada kuning telur. Yang ketiga ada putih telur. Satu enggak? Satu telur. Nah, ini yang bagi saya menarik. Juga misalnya seorang pribadi dengan 3 nama. Misalnya nih, saya kalau di rumah itu dipanggilnya Mas Gandhi. Kalau di gereja dipanggilnya Romo. Kalau lagi belajar di kampus dipanggilnya Abang atau mahasiswa tua. Itu kan? Satu pribadi. Satu pribadi. Tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa itu nggak bisa untuk menjelaskan yang Tritunggal. Karena Tritunggal tadi sama-sama sehakikat, sama-sama sepadan, dan sama-sama kekal. Sedangkan yang tadi, satu pribadinya itu terbagi dalam 3 wujud yang tidak sepadan, tidak sehakikat, tidak kekal. Tapi itu hanya membuat Anda lebih mudah untuk memahami. Nah, itu konsep dulu. Agak mulai tercerahkan ya kalau Anda menjawab sedikit lah, kalau menjawab sama umat lain lah, nggak jangan kayak bodoh-bodoh teing lah. Nah, lalu refleksinya apa? Saya mau membuat gini. Hari ini kita mau belajar tentang Tritunggal, lalu kita diajak untuk mewartakan iman yang berpola Tritunggal. Bagaimana cara mewartakannya? Maka kalau kita menyebut kata Tritunggal, kita bisa menyebutnya 3 kata, tri. Tri itu bisa dibilang terimalah dalam iman. Tung, bergantunglah pada Tuhan. Gal, tanggalkanlah kegelapan. Itu 3 hal yang saya mau ajak. Yang pertama, terimalah dalam iman. Saudara-saudara, gereja mengimani bahwa Tritunggal adalah satu, jelas. Kita tidak mengakui 3 Allah, tetapi satu Allah dalam 3 pribadi. Tritunggal yang sehakikat namanya. Pribadi-pribadi ilahi tidak membagi-bagi kealahannya yang satu itu di antara mereka. Tapi masing-masing dari mereka adalah Allah sepenuhnya dan seluruhnya. Bapa yang sama dengan Putra, Putra yang sama dengan Bapa, Bapa dan Putra adalah yang sama dengan Roh Kudus, yaitu satu Allah menurut kodratnya. Yang kita bahas tadi di awal. Nah, tiap-tiap dari ketiga pribadi itu merupakan kenyataan itu, yakni substansinya hakikat atau kodrat ilahi. Disinilah bukankah tepat jika dikatakan Tuhan itu maha kuasa ya dan maha besar. Sedangkan manusia itu kecil dan sangat terbatas, baik panca inderanya maupun pikirannya. Maka berangkat dari pemikiran inilah manusia dengan segala keterbatasannya sangat sulit untuk memahami misteri Allah yang sesungguhnya kecuali dalam mata iman. Maka kata pertama adalah bergantung, terimalah dalam iman. Poin yang kedua adalah bergantunglah pada Tuhan. Tung, tritung. Ada sebuah kisah di kota Milan atau Milano. Ini populer, Anda sering mendengar dari para imam juga. Santo Agustinus yang mengajak kita belajar bergantung pada Tuhan. Ceritanya begini,
Ketika Agustinus itu sedang berjalan-jalan di pantai dan mencoba memikirkan Allah Tritunggal yang tidak bisa dia mengerti ia melihat seorang anak kecil yang sedang bermain air di pantai. Agustinus itu mendekati anak itu dan bertanya, "Kamu sedang apa?" Dan anak itu menjawab, "Saya ingin memasukkan seluruh air lautan ini dalam botol ini." Lalu Agustinus tertawa mendengar jawaban anak itu. Katanya, "Bodoh benar kau ini. Mana mungkin seluruh air lautan ini bisa kau masukkan dalam botol." Dan anak itu menjawab kembali, "Sama seperti kau juga. Mana mungkin bisa memasukkan Allah dalam otak manusia yang juga sebesar botol ini." Setelah berkata itu, anak itu langsung menghilang. Agustinus terkejut dan sekaligus sadar akan kebodohannya. Betapa benar kata-kata anak dalam penglihatannya itu. Ia ibarat anak kecil yang ingin memasukkan seluruh air lautan ini ke dalam botol yang sebetulnya lupa bahwa hidupnya sesungguhnya terbatas dan tergantung pada kerahiman Tuhan semata. Maka Anda yang mulai sombong, mulai arogan, mulai mengatakan bahwa ini semua punyaku dan hasilku, mulailah lihat ini. Bergantunglah pada Tuhan. Dan pola yang ketiga adalah Tritunggal. Tanggalkanlah kegelapan. Dalam katekismus yang stebelnya segini, warna biru casingnya, semoga Anda membacanya, tapi itu harapan palsu gitu ya. Nomor 234 itu dikatakan bahwa misteri Tritunggal adalah rahasia sentral iman dan kehidupan Kristen. Misteri, rahasia sentral iman dan kehidupan Kristen. Dan disinilah bisa dikatakan bahwa merayakan misteri Tritunggal berarti merayakan dan menyatakan misteri kasih Allah yang esa demi keselamatan kita. Kata kuncinya itu, bahwa karya keselamatan yang direncanakan oleh Allah Bapa dilaksanakan oleh Allah Putra dan diteruskan oleh Allah Roh Kudus. Makanya Anda bilang, kok ada penyertaan yang tidak pernah putus? Itulah konsepnya. Allah Bapa yang merencanakannya, yang menciptakannya dilaksanakan oleh Allah Putra dan dilanjutkan oleh Allah Roh Kudus. Maka kalau para imam bilang, mengapa gereja bisa hidup sampai hari ini? Karena karya dari Allah Roh Kudus yang terus-menerus mendampingi, menjaga dan memeliharanya. Dan ketiga pribadi Tritunggal Maha Kudus itu mewahyukan diri masing-masing dalam tugas yang dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang sempurna. Sehingga keesaan Allah tidak berubah. Karena Allah telah begitu baik, maka kita juga diajak untuk hidup secara kudus dan menanggalkan kegelapan. Akhirnya saya menutup dengan sebuah kata-kata Paulus sebagai spirit gereja kita, pelindung gereja kita. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Titik. Maka ada sebuah pantun, ada pepaya, ada buaya. Aku percaya akan Allah Tritunggal yang penuh dengan daya. Itu. Begitu. Semakin tercerahkan atau enggak? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting mah belajar sedikit aja gitu ya. Semoga hari ini kita bisa berpola iman Tritunggal. Yang pertama trinya apa? Terimalah dalam iman. Tungnya apa? Bergantunglah pada Tuhan. Galnya, tanggalkanlah kegelapan. Dah cukup itu aja lah, bawa pulang lah. Yang depan-depan tadi gak usah dipahami lah karena pusing lama-lama. Kita mohon rahmat Allah supaya hari ini kita merayakan iman kita, iman gereja Katolik kita, dalam iman Tritunggal, semoga kita dikuatkan oleh Allah Bapa, Allah Putra,
Putra, dan Allah Roh Kudus, sehingga apapun yang mau kita kerjakan sesuai dengan kehendaknya, dan kita mohon supaya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu masuk dalam kehidupan kita untuk selalu berjuang bersama kita dalam hidup ini. Maka mari kita hening sejenak.